Kita lanjutkan nomor 21. Nah, ini jika dicampurkan 100 ml larutan asam sulfat 0,2 molar dengan 100 ml larutan amonia 0,8 molar, maka pH campuran adalah, nah kita perlu mengecek dulu nih apakah nanti ada yang tersisa atau enggak, karena pasti akan beda perhitungannya. Seandainya keduanya tepat bereaksi, nanti akan terbentuk garam terhidrolisis, pasti terhidrolisis parsial. Tapi kalau masih ada sisa NH3-nya, nanti akan terbentuk larutan penyangga. Jadi kita harus cek dulu ya. Asamnya 100 ml 0,2 molar, berarti jumlah molnya 100 dikali 0,2, 20 milimol. Sementara larutan amonianya 100 ml 0,8 molar, jadi jumlah molnya adalah 100 dikali 0,8, 80 milimol. Nah, reaksi pembatasnya adalah H2SO4 ya. Berarti kita punya sisa basa lemah dan garam. Nah, basa lemah ini penguraiannya diabaikan karena biasanya kan hanya terurai sedikit ya. Sementara larutan garam yang terbentuk itu biasanya dianggap mengalami ionisasi 100% atau terionisasi seluruhnya menjadi kation dan anion seperti ini. Kalau garamnya 20 milimol berarti ion amoniumnya 40 milimol, ion sulfatnya 20 milimol. Nah, di sini terdapat komponen-komponen penyangga yaitu pasangan basa dan asam konjugasi ini. Sehingga membentuk larutan penyangga basa. Nah, kita bisa hitung konsentrasi ion OH- dengan cara ini. Gitu ya. Nah, Kb-nya di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Jumlah mol basa lemahnya 40 milimol. Jumlah mol asam konjugasinya 40 milimol juga. Jadi kita dapat ion H plusnya 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya 5, pH-nya berarti 9. Kita lanjutkan nomor 22. Ini ada reaksi ionisasi asam sulfida. Asam sulfida ini adalah asam lemah. Dia divalen atau diprotik atau bervalensi 2. Nah, biasanya terlihat di sini ya, reaksi ionisasi yang pertama itu Ka-nya jauh lebih besar daripada ionisasi yang kedua. Jadi Ka yang dilihat atau yang signifikan hanya Ka dari ionisasi yang pertama. Nah, kita ditanya berapa derajat ionisasi asam tersebut. Jadi kita hitung saja dengan cara seperti ini. Nah, kenapa sih nggak dihitung Ka2-nya? Karena jumlahnya lebih sedikit ya, jauh lebih sedikit, jadi biasanya diabaikan. Jadi kita hitung Ka1-nya saja. Kalau Ka2-nya mau dihitung juga, kita harus ngitung ini nanti, ngitung Ka gabungan. Paling nanti bedanya beda tipis ya. Molaritas asamnya 10 pangkat min 2 molar, jadi setelah diakarkan ini jadi 3 dikali 10 pangkat min 3. Atau kalau dijadikan persen, 0,3%. Nomor 23, 25 ml larutan KOH X molar dititrasi dengan 25 ml HCl 0,2 molar. Nah, di sini kita punya larutan KOH yang diteteskan HCl sedikit demi sedikit. Nah, karena ini adalah titrasi antara basa kuat dengan asam kuat, pasti titik ekivalennya nanti ada di pH 7. Jadi nanti bentuk grafiknya kurang lebih begini. Nah, titik ekivalennya di sini pada saat pH 7. Pada saat titik ekivalen, asam dan basanya sama-sama tepat bereaksi. Nah, di sini tercatat volume titrannya atau HCl-nya adalah 25 ml. HCl-nya 0,2 molar. KOH-nya X molar. Jadi kita harus menghitung berapa konsentrasi KOH pada saat itu. Ingat, pada saat titik ekivalen, jumlah mol ion H+ dan ion OH- kedua senyawa ini sama. Jadi kita bisa langsung hitung dengan cara ini.
Molaritas KOH-nya tidak tahu, volumenya 25 ml, valensi KOH 1, molaritas HCl-nya 0,2 molar, volumenya 25 ml, valensinya HCl 1. Jadi X-nya atau molaritas KOH di sini adalah 0,2 molar. Nah, jadi pernyataan nomor 1 betul, titik ekivalennya pada pH 7, nilai X 0,2 betul. Nah, indikator yang dipakai, nah indikator itu berarti harus menunjukkan perubahan saat penambahan HCl ini sudah melebihi titik ekivalen, tapi nggak boleh terlalu jauh. Nah, di sini phenolphthalein trayek pH-nya itu 8,3 sampai 10. Ini slightly above 7. Jadi bolehlah sedikit di atas titik ekivalennya. Jadi indikator ini juga tepat untuk digunakan. Jadi ketiga pernyataan benar. Berikutnya kita diberitahu KSP larutan perak sulfat. Nah, sekarang kita punya campuran perak nitrat dengan asam sulfat. Nah, kalau direaksikan perak nitrat dengan asam sulfat itu nanti akan membentuk endapan perak sulfat dan asam nitrat. Nah, perak sulfat yang terbentuk di sini ternyata masih larut, tapi sedikit banget gitu larutnya. Jadi si perak sulfat yang mengendap ini ternyata masih bisa larut, tapi pelarutannya itu merupakan reaksi kesetimbangan. Seperti ini. Nah, apa sih maksudnya gini? Jadi, kita bisa mengira-ngira nih, pada pencampuran ini Ag2SO4-nya itu melewati KSP-nya atau enggak nih hasil kali kelarutannya. Kalau melewati berarti mengendap. Kalau tidak melewati berarti tidak mengendap. Nah, caranya kita hitung KC-nya. Cara menghitung KC-nya berarti sama seperti KSP, konsentrasi Ag plus dipangkatkan koefisien dikali konsentrasi ion SO4 2- dipangkatkan koefisiennya juga kebetulan 1. Nah, ion Ag plusnya ini berasal dari AgNO3. Saya pakai warna lain deh. Nah, AgNO3 dia larut nih. Saya tulis di sebelah sini ya. AgNO3 dia terurai seluruhnya jadi ion Ag plus dan NO3-. AgNO3-nya 100 ml 0,01 molar. Jadi kalau kita hitung jumlah molnya adalah 1 milimol. Berarti ion Ag-nya juga 1 milimol. Ion nitratnya juga. Nah, di sini ada asam sulfat. Asam sulfat juga kan asam kuat. Dia terurai seluruhnya menjadi ion H+ dan ion SO4 2-. H2SO4-nya 100 ml 0,01 molar, berarti jumlah molnya sama 1 milimol juga. Ion H+-nya berarti 2 milimol, ion SO4-nya 1 milimol. Nah, untuk apa sih saya ngitung ini? Untuk menghitung konsentrasi ion Ag+ di perhitungan KC ini. Nah, konsentrasi itu adalah jumlah mol ion Ag+-nya 1 milimol nih. Jadi 1 milimol dibagi volumenya. Volume totalnya berarti kan 100 ditambah 100 ya. 200 ml. Konsentrasi ion SO4-nya berarti jumlah molnya 1 milimol dibagi volume totalnya. Ini sistem yang sama, 200 ml. Nah, ini kalau dihitung 1/200 kuadrat dikali 1/200 berarti jadi 1,25 dikali 10 pangkat min, bentar takut salah. Ini berarti 5 dikali 10 pangkat min 3 berarti 25 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Jadi 125 dikali 10 pangkat min 9 berarti 1,25 dikali 10 pangkat min 7 ya KC-nya. Kalau kita bandingkan dengan KSP, ternyata KC-nya ini lebih kecil. Jadi kalau gitu tidak mengendap ya. AgSO4 sebentar, saya takut salah ngitung. Kayaknya nggak mungkin deh. Ini coba kita urai dulu ya. Takut salah menghitung nih. Ini jadi 5 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 5 kali 10 pangkat min 3.
Nah, jadi QC-nya itu adalah 25 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti jadi 125 dikali 10 pangkat min 9. Jadi 1,25 dikali 10 pangkat min 7. Bener tapi ya. QC-nya lebih kecil dari KSP berarti betul. Larutannya tepat jenuh enggak ya? Kalau tepat jenuh berarti QC-nya sama dengan KSP. Terjadi endapan? Enggak. Karena QC-nya lebih kecil dari KSP. Jadi jawaban yang benar hanya satu saja. Nomor 25. Yang merupakan aerosol padat adalah ini pertanyaan tentang koloid nih. Nah, mayones itu adalah sistem koloid cair dalam cair. Jadi kita sebut ini adalah emulsi. Karena mayones itu kan dia minimal gitu, terdiri dari minyak dan di situ ada zat cairnya, jadi cair dalam cair. Nah, kalau agar-agar, kalau kita bikin agar-agar itu kan dia dari padatan ya, padatan yang didispersikan di dalam pelarut atau dalam air. Nah, ini disebutnya sol kalau kayak begini. Kalau asap itu ada partikel padat di dalam gas, terdispersinya padat tapi dia dalam gas. Nah, itu kita sebutnya aerosol, tapi aerosol padat. Nah, kalau buih sabun dia adalah gas di dalam cairan. Jadi nama koloidnya adalah buih juga. Nah, kalau kabut dia adalah cair dalam gas sistem koloidnya. Jadi ini namanya adalah aerosol. Kita ditanya mana yang aerosol padat, jadi jawabannya C. Nomor 26, pemanfaatan koloid untuk penggumpalan lateks. Penggumpalan itu koagulasi. Nah, jadi jawabannya yang C. Nomor 27, di sini ada reaksi reduksi suatu aldehida. Aldehida direduksi menjadi alkohol primer. Nah, jadi reaksi ini termasuk reaksi apa nih? Di sini ada ikatan rangkap yang putus ya. Di sini soalnya nggak ada pilihan reduksi nih, tapi ada ikatan rangkap yang putus. Jadi kita anggap aja ini reaksi adisi. Karena kan bisa juga kita anggap nih H-nya satu terikat ke situ, satu terikat ke sini ya. Jadi CH2 gitu. Dan OH. Jadi ini masih bisa kita anggap reaksi adisi. Nomor 28 diketahui ada dua larutan nih, larutan X dan larutan Y. Masing-masing fraksi terlarut dan pelarutnya ada di situ ya. Nah, kita ditanya nih pernyataan yang tepat mengenai kedua senyawa tersebut. Nah, ini larutan X, fraksi terlarutnya 0,1, pelarutnya 0,9. Berarti larutan X ini lebih encer dibandingkan larutan Y, karena larutan Y fraksi mol terlarutnya lebih banyak. Nah, kalau begitu pasti Y ini mengalami penurunan titik beku paling besar. Jadi delta TFY itu pasti lebih besar dari delta TFX, karena kan delta TF itu tergantung dari molalitasnya, dari konsentrasi larutan. Makin tinggi konsentrasi larutannya, delta TF-nya makin besar. Sama kenaikan titik didihnya juga gitu, kenaikan titik didih Y lebih besar dari kenaikan titik didih larutan X. Nah, tapi kalau delta P-nya, delta P ini kan bergantung juga dari fraksi mol terlarut ya. Berarti delta P-nya Y itu lebih besar dari delta P-nya X. Nah, tinggal kita sesuaikan nih. Y itu turun lebih banyak titik bekunya, berarti titik bekunya Y lebih rendah daripada X. Jadi ini betul. Kenaikan titik didih Y lebih besar, berarti pasti titik didih Y yang lebih besar. Jadi betul. Nah, kalau tekanan uap, penurunan tekanan uap Y itu lebih besar. Jadi Y, tekanan uapnya pasti lebih rendah daripada X. Tuh. Nah, kalau tekanan osmotik ini juga bergantung dari molaritas kan ya. Makin besar molaritas, tekanan osmotiknya makin besar. Nah, di sini pasti tekanan osmotik Y yang lebih besar. Jadi pernyataan nomor 4 salah. Ingat aja delta TF itu penurunan titik beku, delta TB itu kenaikan titik didih, delta P itu adalah penurunan tekanan uap, dan Pi itu adalah tekanan osmotik. Nomor 29, suatu elektrolit terner, ini berarti jumlah ionnya 3,
dengan konsentrasi 1 molal mendidih pada suhu 100,95. Jika konstanta kenaikan titik didih air adalah 0,5 derajat Celcius per molal, kita ditanya berapa derajat ionisasi larutan tersebut. Nah, berarti larutan ini mengalami kenaikan titik didih sebesar 0,95 karena kan pelarutnya air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, larutan ini mengalami kenaikan 0,95 derajat Celcius. Kenaikan titik didih itu bergantung dari molalitas larutan, konstanta kenaikan titik didih, dan faktor Van Hoff karena ini adalah larutan elektrolit. Molalitasnya 1, Kb-nya 0,5. Nah, kita bisa menghitung faktor Van Hoff-nya dulu. Faktor Van Hoff-nya itu berarti jadi 1,9. Faktor Van Hoff itu bergantung dari jumlah ion dan derajat ionisasi. Jadi tinggal kita hitung. Jumlah ionnya 3 karena elektrolit Turner. Nah, berarti alfanya adalah 45%-nya atau 0,45. Nomor 30, diketahui di sini ada 2 logam dengan potensial reduksi masing-masing. Nah, potensial reduksi krom ini lebih rendah daripada potensial reduksi perak. Yang potensial reduksinya lebih kecil berarti dia sukar tereduksi, jelas ya, logisnya begitu. Jadi dia lebih cenderung mengalami oksidasi. Sementara Ag potensial reduksinya lebih besar, jadi dia cenderung mengalami reduksi. Nah, kalau Cr mengalami oksidasi, berarti Cr ini akan melepas elektron. Dikemanain elektronnya? Elektronnya itu dikasihin ke Ag atau ditransfer ke Ag. Nah, sementara Ag dia mengalami reduksi karena dia menangkap elektron. Nah, jadi arah aliran elektronnya seperti itu. Nah, arah aliran listrik itu dianggap arah perpindahan proton. Jadi sebaliknya, arah arus listrik itu dari Ag ke Cr. Nah, arus listrik kan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya, aturannya gitu. Jadi pernyataan nomor 1, kita lihat ya, Cr berperan sebagai anode. Anode itu memang tempat terjadinya oksidasi atau kutub negatif di sel volta. Kalau Ag dia menjadi katode. Jadi pernyataan nomor 1 dan 2 benar. Nah, E0 selnya itu adalah selisih potensial. Selisih potensialnya Ag dan Cr berapa? Selisih itu pasti yang besar dikurangin yang kecil. Gitu. Jadi kalau kita hitung ini 1,51 volt. Jadi ketiga pernyataan benar. Nomor 31, di sini ada 4 buah sel. Elektrodenya masing-masing beda-beda di sini. Nah, yang di elektrolisisnya juga beda-beda. Kayaknya lebih enak kalau kita tulis satu-satu ya. Nomor 31 kita pindah ke sini. Di sini ada 4 sel. Elektrodenya masing-masing beda-beda ya. Nanti kita lihat. Saya gambar dulu biar kelihatan visualisasinya. Katode dan anodenya. Saya biasanya taruh katode di sebelah kiri. Kutub negatif katodenya, jadi garis baterainya kutub negatif ya. Ini sel elektrolisis, jadi katodenya kutub negatif nih di sini, berkebalikan dengan sel volta. Ini ya, ada sel ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Sel ke-1 elektrodenya itu adalah karbon. Ini berarti katode dan anodenya sama-sama karbon. Yang kedua nikel. Hati-hati, ini tidak inert nikel. Kemudian platina inert. Yang keempat elektrodenya itu adalah perak, argentum. Ini tidak inert ya. Nah, nomor 1 yang di elektrolisisnya itu adalah larutan NaBr. Jadi di sini ada kation Na dan anion Br. Nah, bentuknya aqueous karena disebutnya larutan ya. Yang kedua, larutan kalium sulfat. Jadi di sini ada ion kalium dan ada ion sulfat. Bentuknya larutan. Yang ketiga ada leburan kalsium klorida. Ingat ini leburannya.
Apa bedanya sih? Kalau leburan nggak ada airnya gitu, kalau aki ada airnya pelarutnya. Yang keempat, lelehan atau leburan AlCl3. Jadi di sini ada Al dan ada Cl, bentuknya leburan gitu ya. Nah, reaksi yang terjadi di masing-masing katode dan anodenya, kita lihat ya. Reaksi di katode itu kan tergantung dari kation. Kationnya ini logam aktif. Logam aktif susah mengalami reduksi. Jadi di sini yang terjadi reduksi air. Nah, di hasil reaksi nanti kita akan mendapatkan gelembung gas H2 dan ion hidroksida. Kalau dalam sel kedua ini sama juga ya. Kationnya itu logam aktif golongan 1A. Jadi reaksi yang terjadinya juga sama. Di sini adalah reaksi reduksi air. Di situ dihasilkan gas dan ion hidroksida. Nah, kalau yang ketiga ini leburan kalsium. Di sini tidak ada air. Jadi walaupun kalsium golongan 2A, kalsiumnya bisa mengalami reduksi atau pengendapan. Kita akan memperoleh penambahan massa Ca di situ. Di yang keempat juga sama, ini leburan. Walaupun ada ion logam aktif, dia tetap bisa mengalami pengendapan atau penambahan massa karena di sana tidak ada air. Nah, kalau reaksi di anode, kita lihat ya ini elektrodenya inert. Jadi kita lihat anionnya tidak beroksigen. Jadi reaksi yang terjadinya reaksi oksidasi ion Br menjadi larutan bromin atau cairan air brom disebutnya. Kalau di sel yang kedua, elektrodenya tidak inert, berarti elektrodenya mengalami oksidasi atau nanti Mi-nya massanya berkurang, larut. Yang ketiga, platina ini inert, berarti reaksi yang terjadinya reaksi yang bergantung dari anionnya. Anionnya tidak beroksigen, jadi nanti oksidasi ion klor menghasilkan gas klorin. Sel keempat, anodenya tidak inert, jadi anodenya nanti akan berkurang atau peraknya akan teroksidasi seperti itu. Pertanyaannya adalah sel elektrolisis yang massa katodenya bertambah, jadi yang katodenya terjadi penambahan massa yang mana? Nah, yang mengalami penambahan massa ini ya. Sel elektrolisis 3 dan 4. Nomor 32. Ini kita ditanya mineral yang mengandung mangan. Nah, kita lihat dulu satu-satu. Dolomit itu apa sih? Dolomit itu ternyata adalah mineral yang mengandung dolomit. Itu dia mengandung Ca, Mg, CO3 2 kali rumus molekulnya. Berarti ada Ca, ada Mg-nya. Enggak ada mangannya ya. Mangan itu kan Mn. Kemudian pirolusit atau batu kawi. Kalau batu kawi sih dia mengandung Mn ya. Kalau nggak salah MnO2 deh ininya, rumus molekulnya. Nah, benar. Mangan 4 oksida MnO2. Nah, ini cocoknya ada mangannya. Hematit ini biasanya sih mineral yang mengandung besi. Nah, lebih pastinya hematit itu dia rumus molekulnya Fe2O3. Jadi dia tidak mengandung mangan ya. Kemudian manganit dari namanya sih udah ada mangannya ya. Pasti mengandung mangan sih itu. Nah, ini rumus molekulnya adalah MnOH. Jadi manganese oxide hydroxide namanya. Yang jelas ada mangannya ya. Jadi jawabannya nomor 2 dan 4. Nomor 33, suatu unsur memiliki sifat oksidanya bersifat asam. Nah, ini ciri khas banget unsur kelompok non logam. Oksidanya pasti sifatnya asam. Kalau unsur logam oksidanya basa. Nah, dia membentuk molekul diatomik. Ini biasanya kalau nggak golongan 6A, golongan 7A nih. Tapi kebanyakan sih 7A ya. Bersifat reaktif. Jelas ya, ini biasanya sih golongan halogen ya yang reaktif. Karena dia elektronegatifannya tinggi. Gasnya berwarna hijau. Nah, ini cocok. Klor ini berarti. Kenapa sih warnanya? Kenapa disebutnya klor? Karena dia kloros, hijau, kayak zat hijau daun.
gitu. 34. Proses pengolahan aluminium, ini jawabannya whole here all. Kalau Bessemer ini dia pengolahan besi baja. Kalau Goldsmith ini pengolahan kromium. Wohler ini pengolahan fosfor. Haber-Bosch ini proses pembentukan amonia. Nomor 35, senyawa C4H10O diketahui memiliki sifat. Nah, C4H10O ini dia punya dua kemungkinan nih. Bisa alkohol, bisa juga ether. Tapi dia tidak bereaksi dengan Na. Berarti dipastikan ini adalah ether karena alkohol itu bereaksi dengan logam aktif. Nah, kalau direaksikan dengan asam iodida berlebih akan menghasilkan satu jenis alkil halida. Jadi apa nih ethernya? Nah, reaksi antara ether dengan asam halida berlebih biasanya gini, asam halidanya koefisiennya 2 kali lipat lebih banyak. Itu yang terjadi adalah nanti gini, alkil pertama bereaksi sama I, alkil kedua juga dengan I, ditambah H2O. Nah, maksud soal ini alkil halidanya itu sama, jadi R aksennya sama dengan R. Jumlah atom C-nya 4, ya udah berarti bisa dipastikan alkilnya itu sama, jumlah atom C-nya 4, berarti alkilnya adalah dua-duanya etil atau C2H5. Jadi nanti hasilnya adalah C2H5I tambah C2H5I disingkat jadi 2C2H5I ditambah H2O gitu. Jadi senyawa yang dimaksud ini ya. Nah, ini adalah namanya dietil ether. Atau nama lainnya adalah etoksi etana. Jadi kalau digambar kan dia bisa seperti ini ya. Ini saya uraikan. Nah, penamaan IUPAC kan selalu nyari rantai terpanjang. Anggap aja ini rantai terpanjangnya nih. C nomor 1, C nomor 2. Ini etananya. Nah, ini gugus etil ditambah oksigen disebutnya etoksi. Jadi namanya etoksi etana atau dietil ether. Nomor 36. Nah, ini ada senyawa turunan benzena. Substituennya ada metil sama ada amin. Menurut prioritas yang lebih duluan penomorannya adalah anilina nih. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, kalau mau kita kasih nama IUPAC namanya jadi 1 amin 2 metil benzena. Ini nama IUPAC. Tapi kalau mau kita kasih nama pakai nama trivial, kita lihat nih posisi 1 2 itu kan disebutnya posisi orto. Yang lebih utama itu nanti jadi nama belakang. Jadi orto, metil. Nah, nama trivial untuk substituen NH2 adalah anilina. Jadi kita bisa memberi namanya ortometil anilina. A. Nomor 37. Senyawa dengan rumus molekul C3H6O. Ini CnH2NO rumus umumnya. Berarti kan dia kalau nggak aldehida gitu ya, dia kemungkinan lainnya keton gitu. Nah, tapi dia katanya dengan KMNO4 dioksidasi itu menghasilkan asam, berarti nggak mungkin keton ya. Keton kan tidak bisa dioksidasi lagi, yang bisa dioksidasi dan jadi asam itu adalah aldehida gitu ya, nanti jadi COOH. Dengan pereaksi Tollens menghasilkan endapan perak. Jelas ya, berarti ini confirm. Ini adalah aldehida. Jadi kita cari aja aldehida yang C-nya 3. Nah, gugus aldehida ini kan ya. Jadi jawabannya A. Kalau yang B dia keton, kalau yang C alkohol, kalau yang D alkohol juga, alkohol sekunder itu ya. Kalau yang E asam karboksilat. Berikutnya, nah ini kalau dilihat ini adalah polipeptida ya, ini adalah dipeptida sebenarnya. Kalau ada banyak jadi polipeptida. Ini adalah pembentuk protein. Nah, di sini ada ikatan peptidanya ya, tuh antara C dan N-nya. Kita ditanya monomernya apa? Tentu asam amino ya. Berikutnya, ini kita ditanya pasangan polimer dan kegunaan yang tepat. Protein gunanya sebagai biokatalis, betul, biokatalis. Dia mengkatalisis proses-proses biologis dalam tubuh. PVC polivinil klorida gunanya untuk membuat pipa air, betul. Polyester untuk serat kain, betul. Polyisoprena ini adalah
karet alami, ya betul. Nomor 40, penambahan etilen glikol pada air radiator ini tujuannya menurunkan titik beku larutan ya. Berarti kita memanfaatkan penurunan titik beku dan proses osmosis balik air laut, memanfaatkan tekanan osmotik, memanfaatkan sifat koligatif. Nah, jadi jawaban yang tepatnya adalah D. Nomor 41 ini soal uraian. Diketahui di sini ada unsur X, elektron yang paling terakhirnya itu ada di bilangan kuantum seperti itu. Berarti konfigurasi elektronnya seperti ini, elektron terakhirnya ada di subkulit 3s karena N-nya 3, L-nya 0. Nah, M-nya 0 juga pasti ya, karena subkulit 3s kan hanya punya satu orbital. Spinnya positif setengah, jadi subkulit 3s-nya isi satu elektron. Berarti X ini golongan 1A. Berarti X ini adalah suatu logam. Nah, kalau Y, elektron terluarnya itu ada di subkulit N-nya 2, L-nya 1, berarti subkulit P. Subkulit P punya 3 orbital, dia M-nya 0, berarti yang di tengah. Spinnya min setengah, berarti subkulit P-nya terisi 5 elektron. Berarti Y ini ada di golongan 7A, elektron valensinya jumlahnya 7 ya. Ini golongan halogen, berarti non-logam. Nah, kalau kita punya logam sama non-logam berikatan ya pasti jenis ikatannya ikatan ionik. Rumus molekul yang terbentuknya, nah X ini golongan 1A jadi cenderung melepas 1 elektron, Y ini golongan 7A jadi cenderung menerima 1 elektron. Jadi rumus molekul yang terbentuknya XY. Nomor 42, ini kayaknya harus pindah nih karena panjang. Ada reaksi penguraian natrium bikarbonat menjadi natrium karbonat, uap air, dan CO2. Saya pindah dulu ke sini ya. Nggak cukup ini. Reaksi penguraian natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini yang suka dipakai baking nih, baking powder namanya. Dia kan memang digunakan di adonan untuk menghasilkan gas CO2 untuk memberi rongga pada roti ya, kalau baking roti. Dia nanti kalau terurai jadi gini. Ada uap air di situ. Jadi adonannya moist. Udah gitu ada gas CO2, nanti ini akan membuat rongga. Jadi kan kayak berpori gitu ya. Oke. Natrium bikarbonatnya mula-mula 0,4 mol. Terurai di dalam ruangan tertutup. Informasi berikutnya, diketahui tekanan totalnya 0,8 atm atmosfer. Kita ditanya berapa tetapan kesetimbangan gasnya atau Kp-nya. Nah, waktu bereaksi pasti NaHCO3 berkurang. Karena namanya juga penguraiannya, dia terurai jadi jumlahnya berkurang. Yang di kanan adalah produk-produknya berarti bertambah. Kita kan nggak tahu berapa nih. Jadi kita misalkan aja ini min 2x, boleh kan? Nah, kenapa saya tulis min 2x? Karena koefisiennya 2. Jadi yang lain bertambahnya sejumlah x mol. Nah, di sini kita akan menghitung Kp atau tetapan kesetimbangan gas. Di sini berarti hanya gas aja yang terlibat di sini. Di sini gasnya hanya uap air dan gas CO2. Jadi hanya tekanan parsial uap air dan CO2 yang berpengaruh. Nah, tekanan parsial uap air gimana sih ngitungnya? Berarti jumlah mol uap air dibagi jumlah mol total gas yang ada di situ. Di situ ada gas CO2 dan uap air. Ini dikali tekanan total. Nah, tekanan parsial CO2 juga sama. N CO2 dibagi N total gas yang ada di situ. Di situ ada uap air sama CO2 dikali tekanan total. Nah, jumlah mol H2O dan CO2 sama-sama X, jadi kita masukkan ke sini. Berarti X per X tambah X dikali tekanan total 0,8 atm tadi ya. Ini juga sama. Nah, jadi hasilnya X per 2X berarti setengah dikali 0,8
dikali setengah dikali 0,8. Nah ini jadi 1/4 dikali 64/100. Atau ini jadi 16/100 atau 0,16 kp nya. Berikutnya nomor 43, kadar rata-rata garam natrium klorida dalam air laut adalah 3% massa. Hitung tekanan osmotik untuk mengolah 100 gram air laut melalui proses reverse osmosis. Jadi proses reverse osmosis itu memberikan tekanan pada air laut minimal sejumlah tekanan osmotiknya untuk mencegah osmosis. Nah kalau kita beri tekanan lebih besar lagi berarti akan terjadi osmosis balik. Jadi kita akan mendapatkan air murni dari air laut. Ini larutannya adalah 3% NaCl. Ini artinya gimana sih? Berarti dalam campuran itu dalam setiap 100 gram ada 3 gram garam dapur dan 97 gram air. Nah, kalau kita akan menghitung tekanan osmotiknya, tekanan osmotik itu berbanding dengan molaritas tetapan gas ideal, suhu, dan faktor Van Hoff. Nah, molaritasnya itu adalah jumlah mol dibagi massa molekular relatif. Jumlah molnya, jumlah mol yang mana? Jumlah mol zat terlarut. Zat terlarutnya berarti NaCl. Nah, saya pindah dulu ya ke sini perhitungannya. Jumlah mol zat terlarutnya itu tadi NaCl-nya kan berarti 3 gram, MR-nya 58,5 NaCl. Volumenya berarti volume total tadi larutannya kan 100 gram, massa jenisnya dianggap 1 gram per mililiter, jadi 100 mililiter ya volumenya. Kita jadikan liter, jadi 0,1 liter, R-nya 0,08, suhunya 27 derajat Celcius berarti 300 Kelvin. I-nya NaCl, karena NaCl itu terdiri dari 2 ion, penguraiannya dianggap 100%, berarti I-nya 2. Nah, kita langsung dapat nih tekanan osmotik minimalnya. Nah ini kalau dihitung berarti tekanan osmotiknya adalah 3 dibagi 58,5 dibagi 0,1 dikali 0,08 dikali 300 dikali 2. Jadi tekanan osmotiknya itu minimal 24,61 atm. Oke, nomor 44. Diketahui potensial sel beberapa sel volta. Saya langsung gabungkan aja dalam garis bilangan ya. Selisih potensial Fe dan Cu 0,76. Fe-nya mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Jadi posisinya gitu. Anggap aja Fe-nya skala potensial reduksinya 0, Cu-nya berarti 0,78. Karena selisihnya 0,78. Kemudian kita lihat sel ketiga sekarang. Selisih potensial Zn dengan Cu 1,1 dengan posisi Zn lebih kiri daripada Cu. Berarti kan pasti Zn-nya di sini nih. Selisihnya 1,1, jadi kita kurangin aja 0,78 dikurangi 1,1. Jadi min 0,32 di sini skalanya. Nah, baru kita lihat persamaan yang kedua, selisih potensial Mg dengan Zn 1,61 dengan posisi Mg lebih kiri daripada Zn. Jadi saya perluas ke sini gambarnya. Aduh, kok nggak kena garisnya. Adalah. Nah, selisihnya 1,61, jadi min 0,32 kita kurangi lagi aja 1,61. Jadi di sini skalanya min 1,93. Sekarang kita ditanya selisih potensial antara Mg yang teroksidasi dan Fe yang tereduksi. Berarti kita ditanya selisih potensial Mg dengan Fe. Ini ya. Nah, selisihnya berarti adalah 1,93 volt. Nih, dari 0 ke min 1,93. Nah, itu caranya. Supaya ringkas. Nomor 45.
suatu senyawa diketahui memiliki rumus molekul C3H8O, CnH2n+2O. Jadi kemungkinan alkohol atau eter. Kalau direaksikan dengan logam Na ternyata tidak membentuk gas hidrogen, berarti bukan alkohol, berarti ini adalah eter. Nah, tuliskan reaksi yang terjadi pada senyawa tersebut jika direaksikan dengan Hi berlebih. Berarti kita gambar eter aja yang C-nya 3. Kalau C-nya 3 kan berarti kita anggap aja alkilnya itu etil dan metil. Kebalik juga nggak apa-apa, nggak masalah. Pasti hasilnya sama. Direaksikan dengan Hi berlebih berarti Hi-nya koefisiennya 2 kali lebih banyak. Berarti nanti kita akan mendapatkan etil iodida, metil iodida, dan air. Jadi kalau dilengkapi ini namanya adalah metil etil eter. Ini asam iodida. Hasilnya adalah etil iodida, metil iodida, dan air. Nah, itu semua namanya adalah nama trivial. Kalau kita menuliskan nama IUPAC-nya, ini namanya adalah jadi metoksietana. Ini jadi hidrogen iodida. Nah, ini jadi iodoetana nama IUPAC-nya. Ini jadi iodo metana. Air sih udah tetap air aja ya. Gitu. Selesai.